Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan melanjutkan materi pertemuan kemarin matriks. Yang terakhir kita ketemu di determinan matriks dengan ordo 2x2. Nah, saya ulangi untuk menentukan nilai matriks yang memiliki ordo 2x2 atau ukurannya 2x2. Itu kita bisa menggunakan rumus determinannya AD min BC. Jadi kita mengalihkan diagonal utamanya dikurangi dengan diagonal sampingnya. Nah, saya beri contoh lagi. Jika saya memiliki matriks A itu sama dengan 5, 1, 2, 3, maka determinan dari matriks A itu tinggal kita kalikan aja diagonalnya. Ini dikalikan sini, dikurangi ini dikalikan situ. Maka ketemunya 5 dikalikan 3 dikurangi 1 dikalikan 2 atau sama dengan 15 dikurangi 2 atau sama dengan determinannya 13. Nah, ini akan berlaku di seluruh semua matriks ya. Jadi semua matriks, misalkan saya punya lagi matriks B. Matriks B sama dengan 0, 1, 2, 3 misalkan kayak gini. Determinannya juga akan tetap sama. Matriks B sama dengan 0 dikali 3 dikurangi 1 kali 2. Akibatnya menjadi 0 dikurangi 2 atau sama dengan negatif 2 determinannya. Jadi semua matriks yang dia memiliki ordo 2x2 untuk menghitung determinannya tinggal dikalikan silang diagonalnya kemudian dikurangi dengan diagonal sampingnya. Nah, ini untuk matriks 2x2. Selanjutnya bagaimana untuk menentukan matriks yang berordo 3x3? Nah, untuk menentukan matriks yang ordonya 3x3 itu kita bisa menggunakan cara yang disebut sebagai sarus ya namanya. Jadi kita bisa mengalihkan diagonal utamanya jadi sama kayak yang berordo 2x2. Namun di sini karena matriksnya itu 3x3, semua diagonalnya itu dikalikan. Nah, untuk mengalihkan seluruh diagonalnya, ini kalau teman-teman lihat di sini awalnya matriksnya itu seperti ini ya, PQR STU VWX. Nah, itu kemudian dirubah menjadi matriksnya itu seperti ini, PQR STU VWX, tapi kanannya ada PQ, ST, dan VW. Jadi ibaratnya RUX-nya itu dijadikan sebuah senternya. Nah, ini saya coba aja langsung. Misalkan di sini saya punya matriks 3 kali matriksnya 3x3. Misalkan bentuknya 3x3 nya gini, 2, 1, 4, 3, 5, 2, 6, 1, 2. Misalkan kayak gini. Ini kan 3x3. Nah, untuk menentukan matriks ini, determinannya sama dengan determinan ini ya. Determinan dari matriks ini, misalkan determinan dari matriks A ini, misalkan ini matriks A ya, 3x3, adalah dengan membuat atau mengekspan matriks tersebut. Jadi yang awalnya bentuknya seperti ini, bukan pembagian ya ini. Yang awalnya bentuknya seperti ini, dia akan kita rubah bentuknya menjadi seperti yang di PPT tadi ya. 2, 1, 4, 3, 5, 2, 6, 1, 2. Nah, ini saya kasih tanda bantuan. Tulis lagi 2, 1, 3, 5, 6, 1. Jadi sama seperti baris di sini. Baris ini sama dengan baris yang di sini. Yang di tengah ini biarkan kayak gitu. Dia jadikan senternya. Nah, tapi ini saya hilangkan ya biar mudah menghitungnya. Oke, sekarang determinannya matriks A itu tinggal kita kalikan setiap elemennya, diagonalnya. Jadi ini diagonal pertama, kemudian ada lagi diagonal kedua. Nah, ini kan 3, kemudian ada lagi diagonal ketiganya ini. Nah, ini kalau teman-teman buatnya lurus, nanti yang ini tuh menjadi diagonalnya ya. Kemudian bakalan dikurangi dengan
saya kasih merah ya, yang dikurangi diagonal utamanya. Diagonal sampingnya ini. Ada diagonal lagi di sini. Kemudian ada diagonal lagi di sini. Nah, jadi akan ada 1, 2, 3 diagonal, 4, 5, 6 diagonal ya. Ada 6 diagonal. Nah, selanjutnya gimana? Jadi dari kalau tadi gambarnya itu bisa lurus, itu diagonalnya itu ada PTX, ini HUY, RSW, itu mewakili angka-angka tadi ya. Kemudian ada RTV yang diagonal sampingnya, PUW, dan ISE gitu ya. Nah, kemudian tadi belum dihitung ya. Kemudian kita akan menghitung diagonalnya. Jadi kita kalikan dulu diagonal yang pertama. Diagonal yang pertamanya kan 2 kali 5 kali 2. 2 kali 5 kali 2 ditambah 1 kali 2 kali 6. Ini dikurung-kurung ya. Ditambah 4 kali 3 kali 1. Jangan lupa dikurangi diagonal sampingnya. 4 kali 5 kali 6 dikurangi 2 kali 2 kali 1 dikurangi 1 kali 3 kali 2. Nah, kalau udah kayak gini tinggal dihitung aja. 2 kali 5 kali 2 berarti 2 kali 5 10 kali 2 20 ditambah 1 kali 2 2 kali 6 12 ditambah 12 dikurangi 4 kali 5 20 kali 6 120 dikurangi 4 dikurangi 6 atau sama dengan 20 tambah 12 40 44 dikurangi 130 atau sama dengan negatif 86 gitu ya. Jadi untuk menghitung determinan dari matriks 3 kali 3 berordernya 3 kali 3 itu sebenarnya mirip sama yang determinan 2 kali 2. Namun caranya itu tinggal kita mengekspan matriks tersebut dengan bantuannya dari dua matriks yang ada kolom yang ada di depannya. Jadi ibaratnya bantuannya itu ada di sini. Ada bantuan di sini ya. Jadi matriks ini adalah matriks bantuannya. Oke, saya lanjut untuk order 3 kali 3 sudah. Kita akan ke matriks adjoin. Nah, matriks adjoin ini gampang aja. Matriks adjoin adalah transpos dari kofaktor matriks tersebut dilambangkan dengan adjoin A. Untuk matriks 2 kali 2 A, B, C, D, maka kofaktor matriks tersebut adalah K11-nya menjadi D, K12-nya menjadi min B, K21-nya menjadi min C, K22-nya menjadi A. Kemudian matriks adjoinnya menjadi, kalau teman-teman jadikan sebuah matriks dari K11, K12, K21 dan K21 dan K22 itu menjadi kayak gini. Misalkan saya di sini punya matriks A. Matriks A-nya sama dengan A, B, C, D secara umum kayak gini ya. Maka untuk membuat adjoin dari matriks A itu sama dengan D. Sini A, kalian tulisnya gini aja. Atasnya, jadi A sama D itu disilang aja. Kemudian si B itu menjadi min B, si C di sini menjadi min C. Nah, ini udah menjadikan dia menjadi matriks adjoin A. Jadi bentuknya selalu seperti itu. Kalau ini matriks A, misalkan saya punya A sama dengan 2121, misalkan kayak gini ya, maka adjoin dari matriks A-nya itu tinggal dituliskan 1, 2, min 1, min 2. Ini adalah adjoin matriks A-nya. Jadi gampang ya, kayak gitu aja. Oke, saya lanjutkan inverse. Nah, inverse matriks adalah apa yang kepotong ya?
perkalian yang dilambangkan, nah ini nggak bisa dibuka ya. Jadi kita bisa bicara inverse matriksnya dulu. Inverse dari suatu matriks itu adalah kebalikan dari matriks yang di awal. Jadi seperti yang saya jelaskan kemarin, kalau kita punya sebuah matriks A, kemudian kita menentukan inverse-nya dari si A, maka ketika inverse itu kita kalikan dengan matriks A, kita akan mendapatkan nilai 1001 atau disebut sebagai matriks identitas. Yang ini ya, identitas. Nah, misalkan di sini diberikan matriks A-nya itu adalah 7934 dan matriks B-nya itu 4 min 9 min 3 7. Apakah matriks B inverse dari matriks A? Itu ngeceknya tinggal dikalikan. Jawab, karena matriks A dikalikan matriks B itu menjadi 7934 dikali 4 min 9 min 3 7 sama dengan 1001, atau kita sebut sebagai dengan I, dan B dikalikan A, jadi A kali B dan B dikalikan A itu sama dengan 1001, maka B adalah inverse dari A yang ditulis A pangkat min 1, bukan A dikurangi 1 ya, A pangkat min 1 dari si B. Nah, jadi ketika kita punya sebuah matriks A, ini misalkan ya, saya punya matriks A itu sama dengan A, B, C, D. Kemudian saya punya matriks B, tentu nggak bisa sama kayak si A, mungkin E, F, G, H gitu ya. Kalau A saya kalikan B itu sama dengan 1001 dan B dikalikan A itu bisa 1001, ini hasilnya ya. Maka matriks B yang sama dengan E, F, G, H adalah inverse dari A, atau bisa dituliskan B sama dengan A min 1 pangkat min 1 ya, atau B sama dengan A inverse-nya. Boleh dibolak-balik, gak apa-apa ya. Nah, kemudian inverse matriks yang berordo 2x2, jika A, B, C, D, maka A pangkat min 1. Jadi ini untuk menentukan inverse-nya ya. Itu adalah, maka A pangkat min 1, A inverse sama dengan 1 per determinan A dikalikan dengan adjoint matriks A, dengan syarat determinan A tidak boleh sama dengan 0, karena kalau 0 ya suatu nilai yang dibagi dengan 0 itu kan nggak ada kan ya. Jadi untuk menghitung A inverse-nya itu rumusnya 1 dibagi determinan A dikali dengan adjoint matriks A. Jadi di sini untuk menentukan, misalkan kita punya A sama dengan A, B, C, D, maka pertanyaannya B saya itu siapa, kan gitu loh. Untuk menentukan inverse dari A atau A inverse-nya itu sama dengan 1, rumusnya 1 dibagi dengan determinan A dikalikan dengan adjoint dari matriks A-nya. Menentukan determinannya kan tadi udah dengan menggunakan silang AD min BC, kemudian menentukan adjoint-nya kan juga udah tadi, kita tinggal merubah tandanya aja tuh tadi, kemudian disilangkan tadi, AD-nya dipindah tadi. Nah, selanjutnya untuk menentukan inverse dari matriks 2x2 dengan menggunakan rumus 1 per determinan A dikalikan dengan adjoint matriks A, itu dapat dilihat sebagai berikut ya. Ini sudah saya tuliskan. Jika saya memiliki matriks A sama dengan 1, 2, 1, 1, maka A inverse-nya maka A inverse-nya itu sama dengan 1 dibagi determinan A dikalikan dengan adjoint matriks A. Nah, untuk menentukan determinan A itu kan
tadi dengan menggunakan rumus A min BC. Jadi A min BC-nya itu 1 kali 1 dikurangi 2 kali 1. Kemudian adjoint matriks A-nya itu tinggal merubah bentuknya dari matriks si A tersebut. Ini kan kalau kita rubah kan satunya tetap 1 di sini, kemudian 2-nya menjadi min 2, satunya yang bawah menjadi min 1. Ketemulah yang ada di sini. Kemudian 1 dibagi dengan 1 kali 1 min 2 kali 1 itu sama dengan min 1. Maka kan 1 dibagi min 1 itu kan sama dengan min 1. Kemudian matriks adjoint-nya itu masih sama 1 min 2 min 1 1. Kemudian tinggal dikalikan. Jadi ketika pengalihan matriks dengan skalar, min 1 ini kita sebut sebagai skalar, yang kanannya ini kita sebut sebagai matriks karena bentuknya memang matriks, itu semua elemennya itu dikalikan dengan skalarnya. Jadi 1 dikalikan min 1 jadi min 1, min 2 dikalikan min 1 jadi 2, min 1 dikalikan min 1 jadi 1, 1 dikalikan min 1 jadi min 1. Nah, selesai. Jadi ini adalah matriks inverse-nya. Sekarang kita mau membuktikannya dulu. Apakah memang betul ini adalah inverse dari matriks A atau A inverse-nya? Buktinya tinggal dikalikan. Kalau A dikalikan A inverse itu sama dengan 1001, maka ini akan terbukti benar. Nah, sekarang akan kita coba 1 dikalikan A dikalikan A inverse-nya sama dengan 1, 2, 1, 1. Ini adalah matriks awalnya dikalikan dengan matriks inverse-nya. Pengaliannya tetap sama, 1, 2 sama sini gitu ya, 1, 2 sama sini. Habis itu 1, 1 sama sini. Kemudian 1, 1 dengan 2, 1, 1. Ketemunya 1, 2 min 1 1. Jadi 1, 2 min 1 1 itu kan 1 kali min 1 min 1. 2 dikalikan 1 2. Kemudian kanannya 1, 2 1, 2 2, 1. Nah, jadi 1 kalikan 2 itu 2, 2 dikalikan min 1 min 2. Jadi 2 dikurangi min 2 sama dengan nanti 0. Kemudian yang bawahnya kita bentuk matriks yang bawahnya 1, 1 min 1 1. Berarti 1 kalikan min 1 min 1, 1 kalikan 1 plus 1 min 1 plus 1. Kemudian yang terakhir 1 kali 1 2 kali min 1, 1 kali 2 2 min 1 kali min 1 min 1. Min 1 ini ditambah ya, bukan dikali ketitik tadi. Min 1 ditambah 2 sama dengan 1, 2 dikurangi 2 sama dengan 0, min 1 tambah 1 sama dengan 0, 2 dikurangi 1 1. Nah, jadi itu adalah inverse-nya untuk matriks yang 2 kali 2. Nah, nanti pertemuan berikutnya saya akan mencoba menghitungkan inverse matriks yang 3 kali 3 gitu ya. Jadi terima kasih atas perhatiannya. Mungkin video upload ini agak sedikit besar, nanti bisa resolusinya bisa diubah-ubah ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.